Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya mau membuat sebuah tutorial cara menggunakan Microsoft Word bagi pemula. Untuk langkah pertama, kita membuka aplikasi Microsoft Word. Ini adalah lembaran kosong. Agar bisa disimpan, kita harus mengetik sebuah kata pada lembar kerja Microsoft Word. Ini sebagai contohnya. Nah, cara untuk menyimpannya, teman-teman klik menu file, lalu klik menu save. Kemudian kita tentukan letak untuk menyimpan. Di sini kita pilih browse. Kemudian kita pilih lokasinya. Kita simpan di new column D. Lalu klik new folder untuk membuat folder baru. Setelah itu diberi nama atau judul, terus klik open. Setelah itu klik save. Nah, ini filenya sudah tersimpan atau tersave. Nah, adapun beberapa langkah-langkah setting Word. Langkah pertama, ada namanya start screen. Bagaimana caranya supaya start screen itu kita hilangkan dan inginnya kita langsung masuk ke lembaran kerja seperti ini. Nah, caranya klik menu file, kemudian pilih option. Selanjutnya kita pilih show the start screen when this application start. Kita hilangkan centangnya lalu klik OK. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya. Kita buka Microsoft Word-nya. Oke, langkah pertama berhasil, teman-teman. Langkah kedua, kita menampilkan mini toolbar. Misal ada tulisan seperti ini. Oke, ini kalau kita tandai seharusnya ada di sini mini toolbar. Nah, bagaimana memunculkannya? Langkahnya, klik menu file, kemudian pilih option. Selanjutnya di sini aktifkan show mini toolbar. Kemudian klik OK. Mari kita buktikan ya. Kita tandai. Nah, langsung muncul seperti ini. Kita masuk ke settingan ketiga. Klik menu file, kemudian option. Nah, di sini ada namanya office temanya. Nah, kita akan rubah yang ingin kita mau warna apa. Saya pilih yang warna dark gray. Klik OK. Nah, ini jadi kita bisa men-setting tampilan tema pada program yang kita punya. Settingan keempat yaitu bagaimana cara kita menonaktifkan dan aktifkan spelling and grammar pada program tersebut. Nah, kita klik menu file, kemudian option. Nanti pilih proofing. Nah, di sini ada namanya when correction spelling and grammar in Word. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau kita menggunakan bahasa Indonesia supaya tidak di bawah garis merah seperti itu. Tapi kalau bahasa Inggris dilihatnya bagus karena kalau ada tulisan yang salah diberikan garis bawah. Oke, kita hilangkan centangnya seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, di sini ya biasanya kalau menggunakan bahasa Indonesia di sini di bawah tulisan ini akan ada garis bawah putus-putus warna merah. Tapi kalau bahasa Inggris langsung kita tahu dan kita
mengkoreksinya. Seperti itu ya, jadi tidak ada garis putus-putus warna merah di bawah tulisan yang kita ketik. Itu kalau kita menonaktifkan spelling and grammar-nya. Tapi kalau teman-teman menggunakan bahasa Inggris, saya sarankan diaktifkan spelling and grammar-nya. Settingan kelima, bagaimana kita merubah format penyimpanan file sehingga semua dokumen atau file Microsoft Word itu bisa dibuka di semua versi Microsoft Office. Langkahnya bagaimana? Klik menu file, kemudian pilih option, lalu klik save. Di sini ada namanya save files in this format. Normalnya seperti ini, Word dokumen ubah menjadi Word 97/2003. Kalau kita rubah seperti ini, maka dokumen bisa dibuka di semua versi Microsoft Word. Ataupun kalau kita mau dokumennya tidak mudah terkena virus, silahkan teman-teman pilih mode penyimpanannya menggunakan Rich Text Format. Nah, kita coba simpan menggunakan Word 97/2003. Selanjutnya di sini, ini teman-teman bisa setting dalam waktu beberapa menit, maka otomatis data yang kita buat itu akan tersimpan secara otomatis. Di mana file itu akan tersimpan, ya kita bisa pilih di mana saja yang kita mau. Setelah kita simpan, kita bisa klik OK. Settingan ke-6, bagaimana kita memasukkan gambar. Kita klik insert, lalu kita klik picture. Nah, gambar yang kita masukkan biasanya kan tampilannya seperti ini, tidak bisa digeser. Nah, bagaimana cara supaya foto ini bisa kita pindah-pindahkan? Caranya adalah klik menu file, kemudian option, setelah itu kita pilih advance, kemudian arahkan mouse-nya ke cut, copy and paste. Yang ini tepatnya di menu insert atau paste picture as. Silakan tentukan di sini, klik OK. Sekarang kita insert gambarnya. Nah, gambarnya bisa kita geser seperti ini. Settingan ke-7, menyeting text boundaries. Text boundaries ini tujuannya kita akan berikan border pada lembaran kerja yang kita buat. Di sini kan tidak ada. Bagaimana memunculkannya? Kita klik menu file, lalu option, kemudian pilih advance. Kalian cari show document content. Silahkan centang show text boundaries, kemudian OK. Khusus Microsoft 2013-2016, versi lebih tinggi tampilannya seperti ini. Jadi dibuat bersatu paragraf. Kalau kalian tidak suka dengan teks boundaries, bisa dihilangkan. Caranya dengan seperti tadi. Kita tak perlu centang show text boundaries-nya. Untuk settingan yang terakhir atau settingan ke-8, bagaimana kita merubah sentimeter ini menjadi inci yang di Mister atau dolarnya. Dia menggunakan sentimeter, coba klik. Nah, yang ini bagaimana merubahnya? Klik menu file, lalu option, kemudian pilih advanced, terus scroll ke bawah. Di sini display yang ini, kalian bisa merubah sentimeter, milimeter, dan lain-lain. Saya tetap menggunakan sentimeter. Klik OK. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Baik, saya akan menjelaskan fitur home. Yang pertama di sini ada clipboard, font, paragraf, style, dan editing.
Yang pertama di sini ada cut. Cut digunakan untuk memotong teks atau objek. Yang kedua ada copy. Yang ini copy digunakan untuk menyalin teks atau objek. Yang ketiga ada paste. Paste menempelkan teks atau objek yang telah di cut atau yang telah dipotong, yang telah disalin maksud saya. Yang terakhir di sini ada format printer, digunakan untuk menyalin format dari teks ke teks bagian lain. Kemudian ada font. Font di sini ada bold. Bold ini digunakan untuk membuat teks menjadi tebal. Yang kedua ada italic. Italic membuat teks menjadi miring. Yang ketiga ada underline, membuat garis yang ada di bawah teks. Ya, membuat teks garis bawah. Di sini ada font, jenis-jenis font yang bisa kalian pilih. Kalian tinggal menyesuaikannya saja. Kemudian di sebelahnya ada size font. Kalian bisa mengatur besar kecil font yang kalian inginkan. Next, di sini ada paragraf. Paragraf di sini yang pertama ada bullets dan numbering. Ini bertujuan untuk membuat daftar berpoin atau bernomor. Kemudian indent di indent ini berfungsi untuk mengatur jarak masuk teks. Kemudian line spacing option ini mengatur jarak antar baris pada paragraf. Kemudian high contrast only ini menambahkan garis tepi atau warna latar belakang pada paragraf. Next ada styles. Yang pertama ada heading 1, heading 2, no space dan normal. Mengubah atau menyesuaikan gaya teks yang sudah ada. Kemudian yang terakhir ada editing. Editing di sini ada 3, ada find, replace, select. Find mencari kata atau frasa dalam dokumen. Yang kedua ada replace, mengganti kata atau frasa tertentu dengan yang lain. Dan yang terakhir ada select, memilih teks atau objek dalam dokumen. Mungkin sekian tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Kembali lagi berjumpa pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang penggunaan inset pada lembar kerja kita di Word 2019. Teman-teman yang menggunakan selain dari Word 19 bisa menyesuaikan. Pertama, ketika kami masuk pada inset, situ ada beberapa pilihan atau icon. Pertama, cover pic, yaitu penggunaan atau menggambar sesuai kebutuhan cover yang kita inginkan. Kemudian click back, yaitu menambah lembar kerja baru. Kemudian pick break, yaitu memisahkan lembar kerja baru. Kemudian ada tabel, yaitu memasukkan tabel. Kemudian picture, memberikan atau memasukkan gambar. Kemudian itu menggunakan simbol-simbol. Ya, di sini pertama kami akan memasukkan, kami akan mencoba menggambar salah satu cover. Pertama kami ke home, pertama kami ke layout, kami mengubah landscape,
skip, kami memperkecil lembar kerja, kemudian kami insert. Dengan menggunakan insert, kami mengambil salah satu icon. Di sini kotak persegi 4, kami memilih di tengah. Ini kami menggambar salah satu cover buku. Kami menghilangkan garis luar dengan memilih no outline. Kemudian kami memberikan masukan dengan menggunakan insert salah satu foto. Di sini kami ambil tentang bunga matahari. Kami memperkecil sesuai kebutuhan. Kemudian kami mengatur posisi. Kami taruh di pojok paling ujung seperti ini. Kemudian kami menggambar atau memasukkan tabel untuk H1, kita perkiraan nama barang, harga satuan, jumlah, dan keterangan. Kemudian kami perkecil. Kami perkecil. Ini kami pindahkan ke bagian sebelah. Ini nama barang, ini harga satuan. Sini jumlah barang, sini keterangan. Kemudian kami mencoba menggambar dan menggunakan beberapa ikon atau simbol tadi. Kami menggambar lingkaran. Di sini ada lingkaran. Kami menggunakan Shift, Ctrl Shift, klik kiri, tahan, dan kita geser atau tarik, dan akan menjadi seperti ini. Kemudian kami hilangkan garis luar dengan menggunakan outline. Kemudian kami beri masukan salah satu simbol untuk gambar. Kita menggunakan Shift, klik kiri, tahan, dan tarik. Kami mengubah warna menjadi warna hijau. Kemudian menghilangkan garis luar dengan outline. Ya, mungkin cukup sekian untuk penggunaan insert sebagai contoh atau pendahuluan atau pengantar dalam pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.